Halo dok, Hai, mana bentar. dok? Saya mau nyeting ini dulu, bentar. Siap. Ya, nah dokter Ihsan ini seperti yang kita tahu mungkin udah sering banget ya dok ya. Live IG Medika Antapani, beliau adalah salah satu dokter yang sangat-sangat berpengalaman nih di Medika Antapani yang kayaknya bakalan pas banget untuk ngejelasin tentang wellness center. Udah ganteng dok? Wah, enggak. Stand HP-nya agak geser, maaf. Oke, nggak apa-apa dok. Mumpung HP-nya yang geser asal jangan otaknya Ya, ya. ya tinggal ke Medikanta Pahani dong, bisa Nah, itu yang mau dipulihkan kita bersama. bahas. Itu yang mau kita bahas tentang Wellness Center Klinik Utama Medika Antapani 2. Kan kemarin alhamdulillah kita sudah ada soft launching lah ya, boleh Ya, dibilang. Kita sudah melakukan screening ya, screening tentang kesehatan mental yang mana seperti yang saya tahu nih dok, kayaknya Indonesia ini kayaknya lagi darurat kesehatan mental nih, banyak banget yang kayaknya antara masih tabu sama sebenarnya pengen gitu untuk apa mengetahui tentang apa sih kesehatan mental gitu dan apa sih wellness centernya Medika Tapani. Jadi konsepnya nih apa nih tentang wellness center ini dan kenapa sih ini penting? ya, baik. Ya, Teh Dia, terima kasih banyak. Ini tuh sebenarnya rasanya konsep wellness atau konsep well-being itu kan sudah sejak lama sebenarnya. Kata-kata itu bukan kata-kata yang baru lah gitu. Nah, mungkin yang kita bisa bandingkan ketika dulu wellness itu tidak begitu banyak dilirik, sekarang sudah mulai lebih banyak dilirik karena gini. Dulu mungkin orang Indonesia gitu ya, khususnya mungkin kita lihat di Indonesia tuh bahkan untuk bertahan hidup aja belum tentu kasarnya pelayanan kesehatan masih sangat susah bahkan di perkotaan gitu kan. Kalau sekarang ya memang nggak semudah apa juga sih, cuma di mungkin di pedesaan masih nggak gampang, tapi di perkotaan sudah mulai baik gitu. Terus akhirnya kita melihat angka harapan hidup atau sehat fisik itu ya sehat gitu, nggak sakit itu rasanya sudah cukup gitu, atau mungkin buat buat orang-orang dulu udah cukup gitu. Tapi sekarang kita melihat bahwa ternyata sehat fisik itu nggak cukup gitu. Bahwa ketika kita berpikir tentang kesehatan fisik tanpa memikirkan bagaimana kesehatan mental, spiritual, kebugaran, lifestyle kita sehari-hari, itu kayak apa ya analoginya? Kayak mobil bagus tapi nggak ada bensinnya gitu, ya nggak bisa jalan juga gitu. Sehingga kita berharap orang yang sehat secara fisik juga sehat baik secara kesehariannya, baik sehat juga secara mentalnya, bahkan spiritual dan sosialnya gitu. Jadi kita berharap dalam konsep wellness ini adalah konsep yang holistik gitu. Kita menangani Oke. pasien bukan berfokus pada lu sakit apa, gue obatin gitu, tapi pasien kita siapa dan kita mau meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Oke, jadi eh, sebenarnya arahnya juga supaya si orang-orang ini ataupun masyarakat pada umumnya itu bisa sehat luar dalam lah ya, Oke. boleh dibilang kan. Boleh. Kan karena apa namanya mungkin ya itu tadi yang saya bilang mungkin dia nggak tahu bahwa sehat yang kebanyakan orang awam lebih berpikirnya adalah yang penting saya sehat tapi fisiknya yang dilihat ya. Tapi jarang ada yang berpikiran mental saya gimana ya. Nah, jadi kenapa kita penting banget untuk memperhatikan kesehatan mental itu? Padahal dia ngerasa baik-baik aja sebenarnya gitu. Secara physically dia sehat gitu. Nah, itu kenapa tuh, Dok? Iya, tadi mungkin di lebih lanjutnya tuh fisik itu hanya satu bagian dari sehat lah. Mungkin teman-teman kalau mau baca definisinya kesehatannya dari Kemenkes Republik Indonesia, mau dari WHO, fisik itu hanya satu bagian dari kesehatan. Selain itu kita punya mental, kita punya sosial, kita punya bahkan religi atau spiritual gitu. Dan itu semua berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Kenapa penting ya tadi ya, karena memang yang kita pikirkan sehat itu tidak cukup kalau kita beneran kayak bayangin deh misalnya kita jadi orang sehat fisik, bahkan sehat mental juga gitu, tapi nggak punya teman.
kita nggak tahu cara bersosialisasi dan punya punya lifestyle ataupun gaya hidup yang baik bersosialisasi dengan orang. Atau misalnya kita punya banyak teman, mental kita sehat tapi kitanya sakit, tetap aja nggak bisa ketemu sama teman. Jadi pentingnya adalah bahwa tidak ada satupun dari komponen kesehatan itu, baik biologis, psikologis, sosial, spiritual, itu kalau salah satunya tidak ada, maka ya sulit saya rasa gitu. Spiritual ini nggak cuma agama ya, bukan tentang bahwa oh dia ibadahnya gimana. Soal iman itu bukan urusan saya lah, itu urusan yang maha kuasa buat menilai. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana dia punya semangat untuk bisa melanjutkan hidup, semangat untuk bisa punya makna dari hidupnya, itu yang memang dirasakan sebagai kemampuan atau kekuatan kesehatan spiritual gitu. Masalah agama tentu yang lebih paham dari profesi lain, mungkin ustadznya, pasturnya, atau mungkin ya yang maha kuasanya gitu. Gitu mungkin tadi ya. Tergantung kepercayaan masing-masing ya itu Betul, ya, betul ya sekali. kalau kepercayaan apa tentang spiritual. Oke. Saya mau nyapa dulu nih dok buat sahabat Medika yang sudah join. Terima kasih banyak udah pada join. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya juga boleh ya, tinggal chat aja di komennya, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ditanyakan ke dokter Ihsan dan bisa dijawab. Oke, nah selanjutnya kita ngomongin tentang wellness-nya lagi nih dok. Gimana konsep wellness ini beda dari pengobatan yang biasanya? Ya, ini itu mungkin teman-teman sahabat Medika ada yang mungkin sering dengar yang namanya kesehatan itu ada beberapa pilarnya atau beberapa komponennya. Yang pertama yang sering kita temukan di klinik adalah komponen kuratif atau menyembuhkan atau mengobati. Artinya ketika sakit maka diobati. Itu adalah salah satu pilar ataupun komponen pelayanan kesehatan. Nah, dalam wellness centernya Medika Antapani, dan mungkin saya rasa wellness center ini tidak terbatas pada satu pelayanan, tapi bagaimana dia mengintegrasikan atau menggabungkan tuh ya. Orang yang datang ke wellness center itu atau orang yang konsep wellness ini membuat bagaimana seseorang itu ketika dia mungkin sakit dia diobati, tapi dia bisa mencegah agar dia tidak sakit kembali. Atau dia yang sehat bisa datang ke klinik dan menanyakan bagaimana saya menjaga kesehatan ini, bagaimana saya meningkatkan kualitas hidup gitu. Jadi orang nggak cuma sekedar tentang sembuh dari penyakit gitu, tapi bagaimana kalau mungkin ini ya, kalau kita, wah saya sehat-sehat aja dok gitu, cuma saya nggak tahu nih minat bakat saya apa. Kira-kira kalau saya olahraga yang bagus buat saya apa? Kalau saya mau makan yang sehat mulai sekarang biar nanti saya di masa tua nggak sakit, gimana? Itu adalah konsep-konsep yang dibawa sama wellness clinic atau wellness center gitu. Sehingga diharapkan orang yang datang ke wellness center, bedanya sama pengobatan biasa adalah ketika datang ke wellness center, dia benar-benar dilihat secara seutuhnya sebagai seorang pasien, bukan hanya dilihat penyakitnya apa terus diobatin gitu, tapi bagaimana pasien itu bisa meningkat kualitas hidupnya dan ditangani secara komprehensif atau lengkap. Gitu. One stop service gitu ya. Mantap. One stop service ya. Oke, jadi di wellness center ini sebenarnya lebih kayak ke pengobatan preventif ya dok ya. Gitu. Jadi bukan istilahnya kita jangan nunggu sakit dulu nih baru pergi ke dokter, tapi kalau udah ada tanda-tandanya, yuk jangan malu-malu atau jangan takut untuk pergi ke dokter, karena mungkin saat ini juga udah banyak teredukasi juga ya dok ya, bahwa yang tadi saya bilang mungkin Indonesia lagi darurat kesehatan mental nih, dari mulai anak-anak yang pra-remaja aja deh gitu kan ya, pada FOMO gitu ya, terus udah gitu ada yang salah mempersepsikan tentang healing gitu kan ya, padahal mungkin dengan healing ke wellness center itu lebih baik daripada healing ke hotel atau staycation mungkin ya dok ya. Itu gimana nih dok? Mending mana menurut dokter? Iya, tentunya semua orang punya cara healingnya masing-masing yang mungkin menurut dia itu efektif, menurut dia itu efisien, menurut dia itu bisa membantu. Nah, saya menyadari dan saya meyakini bahwa setiap orang pasti punya cara masing-masing itu, dan bisa dibilang bahwa kita nggak bisa nyalahin
apapun pilihan dia. Hanya saja ada beberapa cara healing atau cara menghadapi masalah yang ketika itu terus-terusan dilakukan malah bisa merusak. Misalnya, oh boleh nggak sih saya kalau misalnya lagi seneng atau habis ngerjain sesuatu yang susah, terus saya self rewardnya makan, ya boleh, nggak ada masalah. Boleh nggak sih kalau saya jalan-jalan, ya boleh, nggak ada masalah. Cuma ketika misalnya kita self rewardnya makan, terus kebetulan kita memilih makanan yang mungkin harganya agak pricey, yang lebih tinggi, kalau kita self rewardnya keseringan, itu mungkin akan menghabiskan uang juga gitu. Jadi lebih ke arah bagaimana kita bisa kalau nanti terus bedanya pada kalau datang ke wellness center atau datang ke psikiater, ke psikolog tuh misalnya, atau mungkin datang ke dokter ahli gizi di Amerika tanpa ini apa ya, kita mungkin oh kalau kamu pengen makan misalnya ya boleh aja rewardnya makan, coba nanti kamu makannya cari yang enak tapi mungkin gizinya seimbang juga misal. Jadi intinya kita bukan mau orang datang terus kita mengganti, mengubah gitu. Atau mungkin, dokter bisa suka jalan-jalan, kamu suka jalan-jalan kemana? Apa yang kamu dapatkan dari situ? Boleh nggak biar sekalian belajar juga di sana? Mungkin bisa ketemu teman baru di sana. Jadi kita membuat bagaimana sesuatu yang dilakukan ini lebih bermakna. Hidupnya itu lebih bisa meningkat kualitasnya. Bukan harus berubah menjadi seorang yang lain, tapi bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Gitu. Be the best version of yourself. Gila, gitu ya, Dok. Teh Dia ini banyak banget quotes-nya guys ya. Oke, apa namanya? Jadi ya bukan mana yang lebih baik mungkin ya, tapi jadi dengan kita udah aware duluan atau kita udah tahu duluan nih apa kebutuhan kita apa gitu ya, kekurangan kita apa dan diarahkan juga sama memang yang ekspertisnya di bagian situ, di bagian itu, jadinya pun kalaupun healing jadinya efektif dan efisien mungkin ya dok ya. Jadi nggak impulsif, jadi lebih bermakna tapi tidak impulsif. Oke, oke. Kalau misalnya apa namanya kan ada juga yang misalkan orang yang banyak banget nih sekarang gym gitu ya pada didatengin orang-orang karena mungkin dia stres sama kerjaannya. Biasanya apa namanya, saya baru baca literasi gitu karena dia apalagi di kota-kota besar ya dok ya, lebih banyaknya dia banyak lembur ataupun misalnya dia mengalami kemacetan gitu, akhirnya dia nyimpang dulu ke gym gitu, yang mana mungkin bisa sembuh pada saat itu aja, tapi pas besoknya kayak gitu lagi. Nah ini gimana nih dok kita mengenalinya? Baik. Ini pertanyaan yang menarik sekali gitu ya, dia menarik. Yang pertama gini, tadi ya, selama cara kita menghadapi masalah atau cara kita merasa lebih nyaman itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak beresiko, sebenarnya itu baik. Ada beberapa orang yang mengalihkan rasa marahnya, rasa cemasnya, atau rasa nggak nyamannya apapun itu datang ke gym, terus berusaha untuk bisa olahraga di situ, mungkin juga merasa lebih nyaman kalau bisa olahraga, karena memang secara biologis, endorfin itu keluar, perasaan bahagia itu mungkin bisa dibangun dengan olahraga, bahkan kesehatan mental pun bisa terbantu untuk dijaga kalau kita olahraga yang rutin gitu. Nah, terus gimana tuh sama orang-orang yang mungkin stres tapi ke gym habis itu besok gitu lagi gitu. Nah ini memang ada bedanya antara proses healing, proses memperbaiki diri kalau misalnya sudah dalam kondisi yang mungkin terluka ya kasar gitu ya, sama upaya kita coping atau berusaha untuk menghadapi masalah. Misalnya nih kita stres biasa aja, stres yang mungkin ya kita mau laporan di kantor nih akhir-akhir bulan gitu. Selama itu sementara stresnya misalnya kayak ya seminggu namanya juga laporan akhir bulan, atau mungkin selama itu saya juga mau nge-gym biar juga tetap sehat mental, boleh, gak ada masalah. Biasanya akan kita pertanyakan adalah ketika stres itu sudah terjadi atau berlangsung lama. Kita pernah diskusi juga soal burnout di awal-awal bulan kemarin ya, atau bulan tadi bulan Desember. Itu intinya adalah bagaimana ketika kita melihat seorang, bedanya apa sih stres yang bagus sama stres yang bikin burnout, itu lebih ke arah seberapa lama, seberapa itu bertahan gitu. Kalau dia misalnya seminggu kayak gitu ya nggak masalah. Cuma kalau saya udah punya member gym sebulan ya, udah sehat juga, cuma kayak perasaan masih nggak enak.
itu berarti butuhnya pengobatan. Terus boleh nggak dok kalau misalnya saya nggak kenapa-napa, terus saya cuma pengen nge-gym, terus saya ke wellness center? Ya boleh, nanti bisa ketemu sama bagian rehab mediknya, fisioterapisnya, ngasih tahu gimana cara biar bisa menjaga kesehatan. Nggak harus sakit sekali lagi. Jadi dia bisa ke gym dengan cara yang lebih efisien, lebih efektif tadi gitu. Nggak cuma sekedar ke gym buat rilis emosi, tapi juga ke gym biar bisa lebih sehat gitu. Oke, Begitu. jadi harus dilihat lagi ya sebenarnya sebenarnya kan balik lagi ke diri kita sendiri ya dok ya. Apa namanya mau nggak mengenal lebih dalam tentang diri kita seperti itu. Jadi apa namanya caranya bagaimana? Kalau saya ibu-ibu ya lebih senengnya ngopi gitu sama teman-teman ya kan. Tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah juga anyway. Kenapa dok? Sorry, suaranya hilang. Apakah sudah kembali suara saya? Yes. Oke, baik. Ya, tadi ya kalau misalnya bikin happy dan tidak merugikan ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah, aduh dok saya tuh mah sebenarnya GERD tapi pengen happy-happy pakai minum kopi, enggak juga. Saya nggak menyarankan guys. Saya kalau saya lebih memberikan masalah kepada orang lain aja mungkin. Jadi yang di sharing itu bukan cuma cerita ya, tapi kayak ini masalah buat lu lagi. Buat lu. Lu udah punya masalah nih gue tambahin boleh nggak gitu? Koleksi nggak sih guys? Oke, nah balik lagi nih saya mau nyapa sahabat Medika nih udah lumayan banyak yang ada. Yuk ada giveaway juga nih, ada hadiah dari Medika Antapani untuk yang bertanya ya, yang bertanya dengan pertanyaan yang menarik. Sok atuh hayu mangga ditanyain. Mumpung ada Dokter Ihsan nih, kapan lagi? Akan sering sih sebenarnya ya, tapi apa namanya kita juga akan bagi-bagi hadiahnya juga sering juga. Jadi kapan lagi dapat hadiah? Oke, nah kalau misalnya ada yang bertanya nih dok, kalau tadi kan saya bertanyanya tentang orang yang doyan olahraga gitu ya, atau mungkin yang udah karena sekarang banyak banget ya untuk healing bukan cuma olahraga tapi juga ada meditasi mungkin, ada yoga mungkin gitu kan ya. Nah tapi ini sekarang orangnya tuh nggak punya waktu gitu, nggak punya waktu untuk ngeluarin si stress release-nya, baik itu olahraga, even meditasi yang cuman mungkin 5 menit gitu, dia nggak punya waktu karena saking hektiknya mungkin. Itu apa yang bisa dilakuin? Nah, ini adalah peran di mana kita datang ke profesional. Kalau kita mungkin baca di artikel, nonton YouTube atau nanya sama ChatGPT gitu ya, dia akan memberikan jawaban yang mungkin relatif umum. Kecuali kalau ChatGPT mau di prompt sangat bagus ya, enggak. Cuma intinya biasanya jawabannya akan sangat umum ataupun informasi yang kita dapatkan sangat umum. Mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, mungkin juga nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ketika kita datang ke profesional sebenarnya atau ke tenaga kesehatan, dalam hal ini mungkin kesehatan mental atau mungkin bagian rehabilitasi medik gitu, atau mungkin bagian saraf nantinya, dimanapun itu nanti akan dipersonalize, maksudnya datang ke klinik itu dia nggak cuma sekedar, oh kamu cemas ya, ya udah kamu ini aja lakuin A B C gitu. Oh kamu sedih, kamu lakuin A B C. Nah, kita akan lihat kira-kira ini orang tadi ya, kalau sibuk buat waktunya 10 menit, sibuk banget, kira-kira ada nggak ya spare waktu sekitar 3-5 menit di setiap setelah sholat misalnya, atau di setiap setelah makan misalnya, kita bisa ngajarin relaksasi, atau mungkin kalau lagi cemas gimana dok, kita bisa ngajarin grounding, hal-hal semacam itu yang kita nggak akan berikan sama semua pasien, tapi kita berikannya personalized gitu. Mungkin kalau si A datang dengan kondisinya, dok sebenarnya saya tuh nggak ada waktu dok, cuma saya punya banyak duit, saya bisa ngapain ya? Dok, sebenarnya saya tuh nggak punya banyak duit, tapi saya punya banyak waktu, gimana? Semua personalized condition itu yang personal, tiap orang berbeda-beda, itu akan diolah gitu. Kita pengen
memberikan yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita asal ngasih saran, tapi ternyata nggak sesuai. Mungkin kayak tadi, oh saya cuma punya waktu 3 menitan dok. Oh ya udah, coba saya berikan, kita sama-sama diskusi tentang relaksasi, baik itu dengan teknik pernapasan atau teknik progressive muscle relaxation, apapun itu. Hal-hal semacam itu bisa kita lakukan di waktu yang singkat. Kalau misalnya waktunya panjang, bisa ngapain? Ya lain lagi. Jadi sarannya sih, menurut saya kalau misalnya memang secara umum kita memang punya metode relaksasi yang saya rasa cukup menarik ya. Kalau dulu tuh mungkin kita dengarnya kayak tarik nafas, keluarin pelan-pelan gitu. Ini antara bingung orang relaksasi apa mau lahiran ya guys. Jadi kalau kita suruh tarik nafas pelan-pelan, keluarin pelan-pelan gitu kan. Ini kita sedang tricking our brain. Ini sadar nggak sadar, ini sedikit agak keluar nih ya. Soalnya ini menarik buat saya, buat teman-teman sahabat medika nih. Kenapa sih psikiater atau psikolog sering ngajarin kita atau ngajak kita untuk tarik nafas pelan dan buang pelan saat kita sedang kondisinya cemas? Dan itu tidak dilakukan hanya saat cemas, tapi dilakukan sering, kayak misalnya pagi-pagi bangun tidur, malam-malam sebelum mau tidur, dan pada saat cemas. Jadi otak kita itu berusaha untuk bisa mendapatkan sinyal bahwa kita ini lagi masalah, lagi dalam bahaya apa enggak. Kalau kita kalau kita nafasnya cepat, deg-degan terus-terusan, terus kita nggak berusaha mengatur nafas, otak kita akan selalu dapat kayak feedback gitu dari bagian paru-paru kita ke otak bilang bahwa ini ya, lu lagi cemas nih, lu lagi masalah nih, lu harus hati-hati, harus waspada, harus cemas gitu. Kalau kita berhasil nge-trick otak kita bahwa dari paru-paru ini pelan, otaknya bakal bilang, tapi nafasnya pelan, dia kayaknya agak tenang deh. Masalahnya nggak seberapa kayaknya. Ya udah kalau gitu respon cemasnya saya turunin ya, kata otak gitu. Nah, itu bisa dilakukan dalam waktu 3 menit, 5 menit. Kalaupun dilakukan pada saat cemas. Kalau dilakukan secara rutin, ya seharian bisa lebih tenang, lebih nyaman. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan, dan masih banyak lagi yang kita bisa diskusikan sesuai dengan personality ataupun sesuai dengan pribadi kita masing-masing, kondisi kita masing-masing, dan kemampuan kita masing-masing kalau kita ketemu sama profesional kesehatan. Siap. Balik lagi ya, please aware sama kondisi tubuhnya, aware sama sensasi tubuhnya mungkin ya, karena kan setahu aku pasti tiap orang punya sensasi tubuh sendiri-sendiri ya dok ya, pada saat lagi ngerasa cemas apa yang dia rasain, mungkin udah keseringan gerak-gerakin kaki, itu juga kan tanda-tanda kecemasan lagi timbul ya dok ya. Nah, kalau udah sering, please pergi ke profesional, karena udah bukan hal yang tabu lagi untuk pergi ke profesional. Jadi kalau aku bilang ini adalah self love-nya kita, karena kita sayang sama diri kita sendiri. Pergilah ke profesional kalau misalnya memang sudah menemukan gejala-gejala yang memang dirasakan. Ini ada pertanyaan dari saya Mas Gi. jadi host aja deh. Jadi host, dia aja jadi narsumnya. Gak gitu banyak dong, banget quotes-quotesnya. Saya pengen menggali quotes mantap dari dia. saya bukan profesional dong. Maaf, saya hanya kepala departemen SDM di sini. Wah, itu lebih mantap lagi. Nanti kali kita belajar tentang itu. Baiklah, nanti saya ajukan ke bagian marketing ya. Ke dokter. Tolong tim marketing Medika Antapani, kita sekali-kali akan mengajarkan live bersama dengan Teh Dea. Saya sebagai hostnya udah lama. Iya. Jangan dong. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mas Gian Okta. Medika Antapani ada SPKJ-nya nggak? Lah ini dokter SPKJ, mohon maaf. Ini adalah Dokter Abdullah Ihsan, SPKJ yang berpraktek di Medika Antapani, tepatnya di Wellness Center Klinik Medika Antapani 2. Sok mangga kalau misalnya memang membutuhkan profesional seperti yang tadi dibilang sama Dokter Ihsan, datang ke Wellness Centernya Medika Antapani, akan ketemu sama Dokter Ihsan yang sangat charming ini. Luar biasa loh, banyak loh dok ininya fansnya. Waduh. Pokoknya tiap kipas angin ya fans. Yang live ini pasti deh rame. Amin. Kita juga punya psikolog ya. Jadi buat teman-teman yang merasa
sahabat medika tidak perlu menunggu dalam kondisi yang kurang baik, karena biasanya kalau misalnya ada yang bingung nih antara psikolog sama psikiater, biasanya psikolog itu akan menangani, memang gangguan mental yang ditangani relatif ringan biasanya, walaupun tidak menutup kemungkinan dia bisa menangani yang berat juga, tapi biasanya apa namanya, yang ditangani yang ringan, dan yang paling penting adalah bisa menggali minat bakat. Itu adalah hal yang sangat penting menurut saya. Jadi kalau kita tahu, bukan berarti kita menggantungkan diri kita pada orang lain ya, bukan. Tapi minimal kita punya gambaran nih, kira-kira dengan kondisi kita sekarang baiknya ngapain. Ya masalah memilih mah masalah pilihan kita dan pilihan Tuhan sih, bukan pilihan psikolognya. Iya, ya, betul. Tapi paling enggak dengan pergi ke profesional, baik itu psikiater dan psikolog, kita kayak dapat apa ya, dapat insight ya dok Betul? ya. Apa namanya, dapat insight apa sih yang mesti kita lakuin, ataupun sebenarnya kita udah tahu nih jawabannya, cuman belum yakin aja gitu. Jadi psikolog dan psikiater ini kayak kasih kaca gitu ya dok ya, kayak ngasih cermin. Dia Betul, betul. tidak akan mengarahkan kamu ke sini gitu, kamu pokoknya milih ini, nggak gitu kan dok? Betul, betul. Ini beneran nih, gantian ya. Baik teman-teman sahabat medika, kita sekarang udah bersama dengan Teh Dea. No. Oke, balik lagi, comeback ke pertanyaan, ke laptop, salah, ke handphone. Oh baik. Ini ada pertanyaan menarik nih dok, dari Rani Zai. Izin nanya dok, bedanya kesehatan mental sama gangguan mental nih apa? Iya, baik. Kesehatan mental sama gangguan mental, kita langsung main ke katanya ya. Maksudnya dari terminologinya gitu. Kesehatan mental itu seperti kesehatan fisik. Kalau gangguan mental, ya seperti gangguan fisik. Artinya kalau kita bilang, oh fisik kita sehat ya, gangguan fisik apa sih? Penyakit fisik apa sih? Oh berarti pilek, batuk, demam, dari mulai pilek, batuk, demam sampai kanker, sampai apa namanya itu mungkin infeksi berat, atau mungkin sampai gangguan yang lain gitu, itu masuk namanya gangguan fisik. Ketika kita bermain sama gangguan mental, ya berarti ada gangguan yang mengganggu kesehatan mentalnya gitu. Walaupun sekali lagi kita nggak, tadi ya, ketika kita bermain sama kata-kata wellness atau holistik ini, kita nggak bisa membedakan atau memisahkan antara kedua itu. Karena toh juga mental itu diaturnya sama otak. Otak itu juga bagian dari fisik gitu. Makanya itu orang yang mungkin dalam kondisi yang apa namanya, sakit fisik atau mungkin demam meriang gitu. Kalau diajak ngapa-ngapain mungkin rasanya malas gitu. Mungkin pengen tapi males deh rasanya, karena bagaimanapun fisik mempengaruhi mental. Begitu pula sebaliknya gitu, orang yang sedang dalam kondisi yang depresif, lagi merasa nggak nyaman sekali, kehilangan, itu mungkin rasanya energinya nggak ada, rasanya susah buat kemana, tidur susah, makan nggak nafsu gitu. Jadi ya pada akhirnya kalau ditanya bedanya kesehatan mental sama gangguan mental, kesehatan mental adalah kondisi mental adalah kondisi di mana mental tersebut sudah mengganggu, terganggu dan fungsinya terganggu. Terus ditanya, kamu kalau orang sehat mental bisa sedih nggak? Bisa cemas nggak? Bisa nangis nggak? Ya bisa. Orang yang mau ujian besok, terus dia cemas tentang ujiannya, itu sehat mental. Karena ya memang namanya juga mau ujian besok gitu. Orang yang baru saja diputusin sama pacarnya, terus dia sedih, ya itu sehat mental. Namanya juga diputusin sama pacar gitu. Tapi ketika dia mau ujian, cemasnya itu sudah jauh-jauh hari, mungkin dari 2 minggu sebelum ujian, bahkan setelah ujian masih cemas, saat ujian meyakini bahwa aduh nilai saya pasti jelek, atau mungkin yang diputus sama pacar sampai 2 minggu merasa dirinya bahwa aduh saya nggak berharga nih, saya nggak bisa apa-apa, ternyata saya nggak cantik, ternyata saya nggak ganteng, ternyata saya kurang banyak, percaya diri turun. Nah itu mungkin kita bisa mengarah ke arah depresi atau gangguan penyesuaian. Nah, jadi batasnya itu adalah di bagaimana kualitas hidup kita dan fungsi hidup kita sehari-hari terganggu atau tidak. Kalau sudah terganggu, kita sosialisasi jadi nggak sesemangat itu, kerja jadi terganggu, merawat diri jadi malas, nah itu sudah menjadi gangguan mental. Gitu. Oke, jadi itu apa, kalau gangguan mental berarti sudah ada indikasi-indikasinya ya dok ya. Ya. Maksudnya ya itu tadi, mungkin jadi malas mandi mungkin ya. Kemarin saya baca ada suami diceraikan sama istrinya di India karena suaminya tidak mandi 2 bulan. 2 bulan hanya sekali dok dia mandinya. Itu kayak udah gangguan mental ya dok ya.
Ya kita siapa tahu ada kepercayaan tertentu kan, pantang mandi gitu Ah, misalnya. oke, Asik. bisa jadi peletnya hilang kali. Iya kan? Oke, oke. Ini ada lagi pertanyaan nih dok. Dari Septian Dendi. Dok izin tanya, kapan nih dok seseorang harus periksa ke dokter ahli jiwa atau psikiater? Jadi kapan Oke. katanya? Terima kasih dok. Kapan ke ahli? Oke. Yang pertama gini, kita kalau misalnya sakit fisik nih, harus nunggu sampai nggak bisa, harus nunggu sampai lumpuh nggak sih untuk datang ke dokter gitu? Ke misalnya ke dokter saraf. Harus nunggu sampai nggak bisa nafas nggak sih harus datang ke dokter THT? Atau harus nunggu sampai kanker stadium akhir nggak sih buat datang ke spesialis penyakit dalam gitu? Saya rasa enggak gitu. Kita datang aja kok, datang ke dokter THT bahkan saat hidungnya mampet. Kita datang ke mungkin apa ya, dokter saraf mungkin saat kita merasa kayak kesemutan terus, hal-hal yang sesungguhnya terasnya ringan gitu. Tapi kita datang ke dokter untuk itu. Kenapa? Karena kita nggak mau itu semakin berat. Jadi sekarang pertanyaannya, kapan datang ke psikolog atau psikiater adalah tidak harus nunggu bahwa aduh berarti saya udah nggak berfungsi lagi, aduh saya udah depresi berat, aduh saya udah ada halusinasi, aduh saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak. Saat ada sedikit saja tanda atau bahkan nggak ada gangguan pun, kalau mau datang untuk menjaga kesehatan mental ya boleh-boleh banget gitu. Cuma kalau sudah mengganggu fungsi, artinya tadi pekerjaan terganggu, sosialisasi terganggu, merawat diri terganggu, maka itu wajib untuk hadir datang ke psikiater atau psikolog. Kalau belum seperti itu, ya sangat disarankan, cuma nggak wajib juga. Mungkin kita punya prioritas lain nih, misalnya kita punya saraf kejepit, misalnya gitu ya, sama mungkin kita sering merasa cemas setiap akhir bulan karena belum gajian. Itu kan boleh nggak kalau datang ke psikiater karena cemas belum gajiannya boleh, tapi prioritasnya adalah saraf kejepitnya dulu gitu. Jadi kalau ditanya sih kapan aja boleh, hanya kita mungkin akan sangat menyarankan kalau sudah mengganggu fungsi sehari-hari kita. Gitu. Oke, jadi itulah jawabannya. Sebetulnya skala prioritas juga dilihat ya dok ya. Hmm, Tapi sebenarnya wellness ini itu bisa untuk siapa aja sih dok? siapa saja, siapa saja banget. Ini saya sering sering dengar nih memang kesannya wellness itu adalah layanan eksklusif ya. Layanan eksklusif yang dimana hanya boleh orang yang berduit, hanya orang yang kaya, hanya orang yang eh, ya ya udahlah gue juga sakit kepala aja masih minum obat warung ngapain datang ke wellness gitu. Itu sebenarnya mungkin yang perlu kita luruskan adalah bahwa semua orang sebenarnya berhak untuk bisa dijaga kesehatannya gitu. Jadi jangan sampai hak kita untuk menjaga kesehatan itu kita sendiri yang boykot, kita sendiri yang nutup gitu. Ya. Jadi mau siapapun boleh. Saya rasa ini dikhususkan untuk orang yang bukan yang kaya, bukan yang miskin, bukan yang pintar, bukan yang kurang pintar, bukan yang beruntung atau kurang beruntung, tapi lebih ke arah orang-orang yang ingin menjaga kesehatannya. Jadi Hmm. kita bukan mau hanya sekedar udah datang ke dokter atau datang ke tenaga kesehatan kalau lagi sakit aja. Kita berharap orang-orang tuh jadi mitra kita gitu, jadi sahabat kita, beneran jadi sahabat yang dimana kita sama-sama sehat bareng gitu. Kalau program, bahkan kalau ada komunitas-komunitas yang bisa kita gandeng bersama itu sangat bagus karena wellness ini tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya sekedar gangguannya disembuhkan atau dipulihkan. Terus kalau udah gangguan dok, ya kita pulihkan dulu. Jadi Ya. kalau kalau kita lihat apa namanya angka gitu kan, kalau misalnya skornya sekarang berapa sih? Skornya sekarang -5 karena lagi sakit gitu. Kita kembalikan dulu ke 0 di kondisi biasa aja. Habis itu nanti kita naikkan fungsinya, naikkan kualitas hidupnya ke 3, 5, 7, 10 bahkan gitu. Jadi ini buat siapapun dan kami berharap ini bisa jadi kesempatan buat memberikan akses di mana orang-orang itu tidak hanya datang ke klinik itu kalau sakit doang, tapi kita pengen jadi tempat di mana orang-orang datang untuk bisa menjaga kesehatannya. Gitu. Mantap. So jadi guys, please apa namanya kalau emang kalian sayang banget nih sama diri kalian sendiri, paling nggak itu deh gitu ya dok ya.
gak ada salahnya nyoba banget ke wellness centernya Klinik Utama Medika Antapani, karena di situ ada Dokter Ihsan sebagai SPKJ-nya dan juga ada psikolog-psikolog juga, yang mana akan ngebantu teman-teman semua sahabat Medika untuk mungkin belum gangguan jadinya lebih mengenal tentang dirinya mungkin, ataupun tahu jadinya bakat dan minatnya. Tadi ya Dokter Ihsan sempat nge-spill bakat dan minatnya apa, ya banyak banget ya dok ya di luar sana yang udah sampai gede pun dia nggak ngerti sebenarnya bakat gue apa ya, atau jangankan ditanya goals hidup kamu apa, hah, goals hidup, hidup katanya gitu kan ya. Jawabannya cuma itu doang, jadi please deh gitu kan ya. Nah mungkin yang hal-hal yang itu yang mungkin yang akan dibantu sama teman-teman di wellness center sama psikolog dan psikiater kami gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pami Pams. Jadi, seperti yang tadi Dokter Ihsan jawab juga, wellness ini buat semua kalangan, bukan cuman pinter, kurang pinter, kaya, atau miskin, bukan cuma itu. Tapi ini pertanyaannya, apakah anak-anak juga bisa dibawa ke wellness center? Dan ini tuh hanya untuk psikiater saja, itu anak boleh nggak dibawa? Dan kondisi yang seperti apa yang boleh? Ya, ya ini ya. Si wellness atau wellness center dengan orientasi holistik ini memang tidak hanya untuk dewasa, tidak hanya untuk lansia, tapi juga buat anak. Dan kita berharap dengan layanan yang komprehensif ya. Jadi kita sudah ada psikiater, kita sudah ada psikolog, kita juga punya harapannya kita bisa dilengkapi dengan ahli gizi, ahli kedokteran olahraga, kedokteran okupasi yang mungkin bisa membantu sangat konkret terhadap masalah-masalah spesifik orang masing-masing. Nah, kapan anak bisa dibawa? Kapanpun ibunya mau. Jadi kalau ditanya kapan, memang tujuannya beda-beda. Kalau misalnya kapan anak bisa dibawa untuk mengobati penyakit, ya saat sakit. Kapan anak bisa dibawa untuk bisa mengembangkan minat bakat, saat mau mengembangkan minat bakat. Kapan anak mau dibawa untuk menanyakan kesiapan sekolah, saat mau sekolah. Jadi, kapanpun sangat memungkinkan kita akan menyesuaikan layanan itu. Karena memang harapannya kita melihat sekali lagi bukan masalah atau penyakit apa, tapi kondisi pasien kita kayak gimana sih? Dan dari situ kita bisa bantu sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Jadi kita melihat pasien sebagai individu, bukan sebagai objek berpenyakit. Gitu. Yes. Jadi bisa kapan aja dibawa, dan bisa dari umur, minimal ada umur nggak dok? Nggak ada ya? Nggak ada, tergantung. Ya kalau misalnya baru lahir ya, baru 4 hari ya, jangan kasih anaknya ya. Kasih anaknya juga nanti kena infeksi. Jangan ya guys. Itu dibawanya ke bidan mungkin. Nah, itu dia. Tapi kami belum menyediakan pijat ini ya, pijat bayi ya di sini. Pijat bayi. Atau mungkin ibunya malah yang butuh ya. Karena kan setelah melahirkan ya seperti yang kita tahu, mungkin ada yang terkena baby blues. Ini juga nih banyak banget pertanyaan dari para ibu-ibu mungkin ya dok ya. Bisa nggak di wellness menyelesaikan tentang baby blues syndrome? Gimana sih ininya? Atau mungkin ke Dokter Ihsan gitu ya, tentang si baby blues syndrome ini. Dan resikonya apa kalau misalnya berkepanjangan? Ya, baik. Baby blues ya, ini spesifik ya. Kalau baby blues itu yang pertama gini, bahwa setiap orang, setiap wanita yang baru saja melahirkan, itu hormonnya baru kembali untuk menjadi stabil, belum sepenuhnya stabil. Sehingga mereka tentu akan mempengaruhi bagaimana fisik, bagaimana mentalnya gitu. Rasanya kok capek banget, rasanya kok nggak mau ngapa-ngapain, rasanya kok susah tidur juga, makan juga susah segala macam. Itu kerasa. Yang kedua, salah satu hormon kita, yaitu si progesteron itu, yang mungkin ada yang pernah dengar gitu ya, di hormon perempuan atau wanita itu adalah salah satu hormon yang menjaga mood sebenarnya. Jadi, ketika itu turun atau ketika itu sedang berusaha menyeimbangkan, mungkin rasanya agak ya nggak nyaman ya, antara naik turun moodnya dan sebagainya gitu. Dan kalau ditanya penanganan yang paling utama apa, saya akan nyari suaminya. Karena yang paling utama
pertama adalah kerjasama dan komunikasi antara suami dan istri itu gitu. Bagaimana istri bisa mengomunikasikan ekspektasinya, pengennya suaminya ngapain sih? Kalau lagi capek itu pengennya ngapain sih? Kadang-kadang istrinya juga, ibunya juga apa ya, kayak karena udah capek jadi pengennya, ih ngerti dong sebenarnya pengennya apa gitu. Suaminya kayak orang gua nggak tahu maunya apa, gimana dong saya nggak bisa apa-apa gitu. Nah itu yang mengomunikasikan itu akan sangat diajarkan dulu di awal. Kalau memang ternyata setelah 2 minggu masih belum membantu, baru kita pikirkan terapi yang lebih jangka panjang, bisa psikoterapi. Terakhir baru obat. Karena pada ibu hamil, ibu menyusui, dan situasi di mana anak kecil gitu ya, sebelum 12 tahun, kita berusaha sekali untuk mengurangi penggunaan obat. Walaupun ada masanya memang kita butuh ya, seperti mungkin kita nanti ketemu sama pasien-pasien yang anak umur 5 tahun atau 7 tahun, ternyata autisme, ternyata ADHD, kita akan berikan obat, tapi sangat minimal, dan sebisa mungkin kita kurangin secepatnya gitu. Kalau memang kecuali dibutuhkan terus ya kita berikan, tapi dengan dosis yang minimal. Jadi kalau di kondisi baby blues itu yang utama adalah bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik antar suami sama istrinya, karena kalau dibiarkan lanjutannya kita pernah dengar mungkin depresi postpartum atau postpartum depression, depresi yang terjadi setelah melahirkan. Terakhir yang paling kacau ketika memang dia merasa sangat-sangat nggak nyaman, yang mungkin saya nggak tahu ya, sahabat Amerika pernah dengar ceritanya atau beritanya atau enggak, di mana ada seorang ibu yang di Jawa Barat kok dia tuh, Jawa Barat mengubur anaknya karena merasa anaknya hidup-hidup ya, karena merasa anaknya adalah anak setan. Merasa anaknya adalah jelmaan setan gitu. Melihat anaknya sebagai jelek banget gitu. Nggak berbentuk manusia menurut dia. Setelah kita telaah, sebenarnya itu dimulai sejak ketika tetangga-tetangganya itu banyak komen. Ih kok anaknya kurus banget, Bu. Ih kok anaknya nggak dikasih makan, Bu. Ih anaknya kurang ini ya, waktu hamil nggak sehat ya. Jadi itu komen netizen itu luar biasa ya guys. Dan ketika seperti itu, suaminya mungkin karena nggak tahu, jadi cuma bilang, udah nggak usah dipikirin. Ya emang nggak usah dipikirin kalau bisa, tapi kan kepikiran ya Pak ya gitu Pak. Jadi ini yang hal sepertinya kita bisa ngajarin ke suaminya, ke istrinya gimana cara ngadepin itu. Ternyata ya tadi, itu sudah sampai ke tahap psikotik atau di tahap gangguan mental berat setelah melahirkan, di mana dia melihat anaknya seperti anak setan, dia meyakini anaknya adalah jelmaan setan, hal-hal semacam itu yang tidak kita inginkan dan bisa kita cegah kalau kita bisa menjaga stabilitas mental sejak lahiran atau bahkan sebelum lahiran. Itu sih mungkin ceritanya dan kondisinya. Oke, ya karena kan sebenarnya kalau ibu-ibu ya mungkin yang sudah pernah merasakan mau anak pertama sampai mungkin anak keberapa tiap mau lahiran tuh pasti stres sih dok. Seperti yang saya rasakan juga gitu, mau anak pertama sampai anak keempat mau lahiran tuh pasti stres gitu. Jadi mungkin ya dirilisnya selain kita kalau misalnya kita aware sama diri kita sendiri ya dengan yang tadi dokter bilang mungkin bernafas apa segala macem gitu ya, karena kan pelatihan pernafasan juga mungkin bisa membantu, tapi please deh bawa, kalau balik lagi kalau sayang sama dirinya datang ke profesional guys, karena apalagi sekarang ya netizen sudah bersabda kelar semuanya. berat banget itu kayaknya ya. Apalagi kalau misalnya dari orang-orang terdekat yang ngatain ya dok ya. Ya itu dia, mungkin niatannya ya komen biasa atau niatan baik, itu kan ya tadi lagi nggak stabil emosinya, agak susah untuk bisa melihat itu secara positif emang. Benar banget. Abis turun mesin, rambut rontok ya kan, nyusuin anak dikira nggak capek, dikomenin lu gendut banget, wah, pakai gitu. Udah untung bukannya gue bunuh ya katanya. Nah, tapi apa sih dok resiko terbesar kalau misalnya kita tidak aware atau tidak memperhatikan wellness? Resiko terbesarnya gini, kita ini mungkin, apalagi mungkin sahabat Medika ya, yang nonton ini kak, atau mungkin nanti nonton pada saat sudah selesai live-nya kak, itu kita dalam situasi yang mungkin usianya cukup produktif ya, mungkin di usia 18 sampai 40-45 tahun gitu. Dimana itu adalah usia
usia-usia kayaknya tuh kalau kita nggak merhatiin diri sendiri pun ya baik-baik aja kok. Kuat-kuat aja, saya nggak ada masalah sama sekali, dan saya nggak butuh bantuan orang. Itu adalah situasi yang terjadi sekarang, dan saya pun ada masanya yang merasakan seperti itu. Dan akhirnya kita nggak sadar tuh bahwa kalau kita nggak menjaga diri kita sekarang, nggak menjaga kesehatan kita sekarang dari baik fisik, biologis, psikososial, spiritual, mental itu nggak dijaga dengan baik, nantinya kita agak sulit untuk menjalani hidup gitu. Jadi kan sekarang tuh udah mulai banyak nih, kalau mungkin TDA atau mungkin teman-teman sahabat Medika pernah lihat ada promosi gitu. Menua itu hampir pasti. Apalagi angka harapan hidup Indonesia semakin meningkat lah. Mungkin sekarang yang dulunya usia berapa sudah meninggal, sekarang mungkin usianya sudah lebih tua lagi nih bisa bertahan hidup. Pertanyaannya adalah, apakah mau hidup saja atau hidup sambil main sama cucu, main sama anak, bisa tetap aktif. Kemarin itu pas kita screen itu ketemu sama sekolah lansia yang dekat di Antapani ya, itu saya amazed banget gitu, bahwa orang-orang yang memang menjaga kesehatannya, menjaga kesejahteraannya secara umum ya, sehat fisik, mental, spiritual, segala macam, itu bisa bagus, itu masa tuanya pun baik gitu. Yang demensia pikun-pikun gitu minimal ada nggak? Ada, yang namanya manusia itu sudah dipastikan namanya usia bertambah akan mengurangi fungsi, ada, cuma tidak mengganggu gitu. Ada lupa-lupa dikit, oke lah, cuma nggak mengganggu sehari-hari gitu. Nah, jadi kalau ditanya, mungkin sekarang nggak ada rasa apa-apa nih. Kalau ditanya, kalau saya nggak memperhatikan kondisi fisik mental saya sekarang, kenapa dok? Ya nggak apa-apa. Sebenarnya sekarang mungkin kelihatan nggak ada apa-apa. Tapi kita mau investasi nih buat masa depan gitu. Kita mau investasi gimana biar nanti kita sejahtera itu nggak cuma sekarang tapi nanti gitu ke depannya. Nah ini menurut saya sebenarnya terlepas dari kliniknya sendiri, konsep ini seharusnya sudah menjadi konsep bersama semua orang. Minimal kalau dibilang, tapi dok saya belum punya uang buat ke kliniknya, minimal kita hidup yang apa namanya lifestyle-nya atau gaya hidupnya yang sehat dulu gitu. Nanti ada masanya kita ke klinik, ya silakan ke klinik gitu sih. So jangan kecil hati ya tentang hal tersebut, apa namanya, balik lagi ke skala prioritas gitu. Tapi kalau misalnya memang sayang sama diri sendiri, yuk cari tahu lebih banyak gitu tentang wellness ini apa, karena ya itu tadi zaman sekarang kayaknya udah makin gila ya kan. Kita mau jadi yang baik-baik saja atau seperti Rosa terus ya, aku tegar gitu kan ya. Wah, dia Atau ada live nyanyi juga kan di sini. atau mau gimana nih sama hidup kita gitu, apa namanya, mau hidup cuman sekedar hidup, atau kalau aku bilangnya lebih kayak kamu mau hidup sebagai orang yang cuman di survival mode doang gitu, yang hidup survive aja gitu setiap harinya, atau hidup yang excellent, atau hidup yang lebih bermakna kalau kata dokter Ihsan gitu kan. Nah, mungkin bisa banget kita ke wellness center ini. Nah, tapi kenapa harus ke wellness center yang ada di klinik utama Medika Antapani 2? Nah, ini Jeng karena jeng. ada saya ya. Narsisnya luar biasa. Ya, jadi gini, sebenarnya saya nggak mau ini ya, saya nggak mau terlalu eksklusif buat sahabat Medika. Sebenarnya gini, layanan wellness center ini kalau di luar negeri sudah sangat banyak, sangat banyak. Teman-teman saya di Malaysia pun itu mengatakan ini sudah menjadi konsep yang lumayan merambah lah kemana-mana, bahkan sudah cukup banyak klinik yang menawarkan ini. Kalau sahabat Medika pun melihat rumah sakit atau klinik lain, puskesmas, itu pun sudah ada beberapa yang mulai membuka atau mungkin membuka layanan wellness, atau mungkin sudah banyak juga yang membuka kesempatan untuk bisa berkonsultasi, untuk bisa mencegah ataupun mempromosikan kesehatan. Dan itu buat saya adalah sebuah kebahagiaan sebenarnya, bahwa karena kan bisnis, saya ingat banget nih, saya pernah diajarin sama dosen saya bahwa ketika kita bermain sama klinik yang mungkin ya pasti ada unsur bisnisnya, cuma tujuan kita untuk membantu kok. Kita bukan mau mengeksklusifkan diri bahwa wah ini apa satu-satunya. Mungkin nggak satu-satunya.
Tapi yang kami ingin sampaikan di sini menurut saya adalah bahwa saya nggak tahu kalau di klinik lain, tapi yang saya pahami di Medika Antapani Wellness Center ini, yang utamanya dulu adalah bagaimana membentuk tim dan profesional kesehatan yang juga sehat secara keseluruhan, secara komprehensif. Walaupun kita nggak bisa menjamin semua staf kita sehat terus-menerus setiap hari, tapi kita sangat mempedulikan itu. Dan kami yakin bahwa staf ataupun tenaga kesehatan yang dalam kondisi yang baik akan memberikan pelayanan yang prima juga dan bisa membantu untuk bisa sehat juga untuk semua pasiennya. Nah, situasi inilah yang sebenarnya kita ingin tularkan kepada seluruh orang yang mau datang ke Medika Antapani Wellness Center, sehingga kita nggak melihat ini sebagai konsep yang terpisah gitu. Wah, kita memberikan layanan wellness center tapi stafnya tidak sehat gitu. Kita pengen teman-teman sahabat Medika pun ketika misal datang ke wellness center, tidak hanya teman-teman doang atau sahabat Medika doang yang sehat, tapi bisa membawa kesehatan dan kesejahteraan ini ke kantornya, ke teman-temannya, ke keluarga gitu. Jadi ini bukan hanya tentang sehat dan satu orang, tapi ini adalah gerakan yang kita pengen bangun bersama untuk bisa sehat dan sejahtera bersama. Gitu. Mantap, bisa sejahtera bersama katanya. Gak mau kalah dong sama tadi ya, banyak banget quotes-nya dari tadi. Mantap. Saya mikir quotes apa ya. Gak apa-apa dong, kita brainstorming jadi sama-sama belajar kan. Oke, buat sahabat Medika nih yang sudah join, terima kasih banyak. Kalau untuk ke wellness centernya tadi banyak banget yang nanya kapan mulainya nih, bisa daftar aja atau bisa WA aja ke klinik Klinik Utama Medika Antapani 2 di wellness centernya di nomor 0895 3898 88158. Nanti akan diinformasikan juga, akan ada flyernya juga. Atau kalau misalnya nggak sabar, WA-nya nggak dibales-bales gitu ya, boleh banget nelfon ke 022 205 35535. Nah, di situ bisa tanya kapan Dokter Ihsan akan praktek, ya kan? Banyak banget yang udah nanyain, Dok. Yuk gitu. Nah, terakhir nih, Dok. Please give us bukan quote sih, kayak punchline-nya kenapa sih Wellness Center Klinik Utama Medika Antapani 2? Iya, baiklah. Kalau kita melihat bagaimana, kadang-kadang kita pengen tahu gitu, kenapa sih orang-orang yang ada di kampung-kampung gitu ya, kelihatannya bisa sejahtera. Kalau ditanya secara mungkin uangnya, kalau jumlahnya nggak seberapa, kerjaannya mungkin bagi kita berat gitu ya, terus mungkin beban pikirannya mungkin bagi kita juga nggak ternilai, itu bahkan kelihatannya berat sekali gitu. Namun yang kita lihat, yang saya pahami bahwa tekanan yang berat apapun itu, seperti yang sempat didiskusikan juga pada saat berbicara tentang burnout, itu sangat berhubungan dengan dukungan apa yang kita dapatkan. Nah, pada saat kita datang ke wellness center, sebenarnya yang paling utama kami akan jadikan prioritas ini saya rasa jadi konsep yang paling utama adalah bagaimana kita merasa lebih nyaman. Itu dulu. Jadi masalah kita akan mengubah perilaku, mengubah kebiasaan sehari-hari, itu akan lebih mudah kalau kita nyaman. Kita akan terbuka, dan yang paling utama kita ingin bangun ini adalah, tadi yang saya ulang berkali-kali, adalah personalized care. Jadi, orang datang, tidak kita samakan, tapi kita berikan layanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Gitu. Ini yang memang akan jadi keunggulannya, dan kalau ditanya, memang klinik lain kayak gitu ya? Saya nggak tahu klinik lain kayak gimana, cuma saya yakin kok, kalau ditanya, ini mah promosinya Medika Antapani, kalau nanya sama semua perawat, dokter, psikolog, bidan sebenarnya semua saat sekolah diajarin kayak gitu. Semua saat sekolah diajarinnya untuk bisa memberikan kenyamanan yang paling utama dan kesehatan setelahnya. Jadi yang kita harapkan adalah buat teman-teman tidak perlu
menunggu situasi yang berat sekali, tidak perlu menunggu situasi yang mungkin membutuhkan bantuan segera. Boleh banget datang, boleh banget kita diskusi bareng, boleh banget kita mungkin apa ya? Ya sebenarnya dengan kita punya teman diskusi udah cukup banget. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita bisa membentuk atau apa ya, membangun bersama seseorang yang sehat, dalam artian dalam ini pasien gitu yang sehat. Harapannya kita pengen lihat pasien itu menjadi agen perubahan orang sekitarnya untuk menjadi sehat gitu. Jadi kita nggak pengen, bukan pengen kalau klinik mah pengen ini orang pada sakit terus, enggak, kita berharap orang sehat dah gitu. Kami akan sangat senang kok kalau pasiennya datang terus bilang, loh saya udah sehat banget, kira-kira gimana ya biar saya tuh nggak kan udah obatnya udah nggak butuh nih, sekarang gimana caranya biar saya tuh bisa menjaga kesehatan saya dan bisa lebih berfungsi lagi. Itu kami senang, bukan yang kayak gimana nanti pasiennya hilang. Nggak, kami nggak takut kehilangan pasien. Kami akan sangat senang ketika ada pasien yang sehat dan bisa memberikan kesehatan buat sekitarnya juga. Demikian. Siap. Mantap. Berarti goals-nya seperti Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas. Waduh. Gitu kan ya. Balik lagi. Terima kasih banyak dok, insight-insightnya. Terima kasih banyak ilmu-ilmunya. Juga terima kasih kepada sahabat Medika yang sudah bergabung. Semoga informasi yang disampaikan hari ini itu bisa bermanfaat dan membantu sahabat Medika semua. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatannya, bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Ingat, balik lagi saya ingetin adalah untuk sayangi diri sendiri, karena siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang menyayangi kita, ya kan? Kecuali sama Allah atau sama siapapun itu. Dan kalau misalnya memang perlu kontrol rutin aja. Mungkin saya juga mau mengingatkan juga untuk sahabat Medika di sini, please jangan self-diagnose melalui ChatGPT atau Google ya dok ya. Itu karena banyak banget yang sekarang udah terjadi di banyak orang gitu, karena mungkin kemudahan tinggal nanya, aduh kenapa sih saya kok nggak tidur atau jam tidur saya kurang, terus dibilang oh kamu lagi cemas, kamu lagi anxiety, lalalala, padahal belum tentu benar. Jadi please datang ke profesional yang emang mengerti tentang ilmunya dan tahu bagaimana cara penanganannya. Oke, sayangin diri sendiri, jaga kesehatan, dan kalau mau kontrol rutin silahkan kontrol rutin. Ya, terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya, dan siap. Tetap sehat dan semangat. Oke, salam. Kita bisa makan dan jalan-jalan lagi ya. Kenapa? Tetap sehat, tetap semangat, biar kita bisa makan dan jalan-jalan lagi di. Betul. Di acara healingnya kita lain. Baiklah, terima kasih banyak sahabat Medika. Yes. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih banyak, tetap sehat dan semangat buat sahabat Medika semua. Sampai ketemu di minggu depan di Tanya Dokter selanjutnya. Audio Jungle.